Hai adik-adik sekolah minggu semua. Hai. Apa kabar hari ini? Semuanya masih sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita masih kembali beribadah di rumah. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, We Are in the Train of God. We are in the train of God. Ooh, we are in the train of God. Ooh, we are in the train of God. Fantasy, we are in the train of God. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka. We are in the train of God. Ooh, we are in the train of God. Ooh, we are in the train of God. When I sing, we are in the train of God. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka. When I say chiki, 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 chaka. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kembali kita memuji nama Tuhan. Dan sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa. Kita semua lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus untuk hadir di hati kita, di hatimu, dan di hati kita semua. Kita berdoa. Selamat pagi Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan adik-adik sekolah minggu di mana saja pun mereka pada saat ini, Tuhanlah yang senantiasa menjamah mereka dan mengurapi mereka ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di hati kami, di hati adik-adik sekolah minggu, untuk mereka boleh Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kembali kita bernyanyi, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan supaya hati Tuhan senang. Yuk mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Ku daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput
hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Masih ada sukacita adik-adik sekolah minggu? Oke, silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan yang begitu ajaib bagi hidup kita. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di hati saya dan di hati kamu. Mari kita angkat lagu pujian ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, 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 Hai adik-adik, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semua baik-baik saja, sehat. Walaupun ada pandemi COVID saat ini, kita tetap menjaga kesehatan. Di pagi hari yang indah ini, kita berjumpa lagi. Kakak, samping kakak ini ada bunga yang cantik. Jadi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu supaya kita dengar firman Tuhan, baik kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita agar apa yang kita dengarkan saat ini biarlah kiranya
dapat kita pahami, terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kita berdoa bersama-sama, ikuti kakak dari rumah. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di saat hari ini Tuhan boleh sertai kami. Tuhan juga boleh telah menyertai kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang ajaib. Biarlah apa yang kami dengarkan saat ini dapat kami pahami, terlebih dapat kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, nah sekarang kita masuk firman Tuhan. Mari bersama kakak kita buka Alkitab kita, kitab yang sangat luar biasa, yaitu dari Perjanjian Lama. Dari kitab 1 Raja-Raja, pasal ketiga, ayat ke-9. 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, kakak bacakan dan ikuti dari rumah. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah, ini firman Tuhan adik-adik adalah berangkat dari permintaan dari Raja Salomo kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan kalau Salomo itu adalah raja yang sangat luar biasa, raja yang sangat masyhur. Ketika itu dia meminta satu permintaan. Kalau adik-adik ditanya sekarang pengen minta apa? Pasti banyak permintaannya. Ada yang minta coklat, Kak saya minta coklat. Ada yang minta, oh saya minta motor-motoran, saya minta mobil-mobilan, saya minta boneka Barbie, saya minta uang, saya minta HP untuk main game, ya kan? Banyak permintaan kita. Nah terkadang permintaan itu tidak kita pikirkan hanya selera kita saja. Kita lihat misalnya ada tembak-tembakan, kita bilang sama orang tua kita, Mak minta tembak-tembakan supaya dibelikan. Itu sebenarnya kita tidak pikirkan apa gunanya, apa manfaatnya. Tidak demikian dengan Salomo. Salomo dia memikirkan apa yang dia minta kepada Tuhan. Bayangkan adik-adik, kalau seorang raja yang dia minta bukan kekuasaan, yang dia minta bukan badan yang kuat, yang dia minta bukan harta yang banyak, tetapi yang dia minta satu di luar dari kebiasaan manusia pada umumnya, yaitu dia meminta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah suatu kemampuan yang diberikan Tuhan agar kita bisa memikirkan mana yang benar, mana yang salah, dan memilih untuk melakukan yang benar. Itulah hikmat. Jadi orang yang memiliki hikmat adalah orang yang bisa memahami mana yang benar, mana bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, dan dia melakukan yang benar. Ada orang bisa memahami yang benar dan yang salah, tetapi dia tetap memilih yang salah. Itu berarti dia tidak memiliki hikmat. Tidak demikian yang dimaksud oleh Salomo. Dia meminta agar dia bisa menghakimi umatnya, karena ketika itu Salomo juga sebagai hakim di tengah-tengah bangsa Israel, dia memutuskan mana yang salah, mana yang benar terhadap orang-orang Israel. Jadi kalau ada sebuah perkara, datanglah orang kepada Salomo untuk bertanya, Salomo ini dihukum atau tidak? Seperti itu. Jadi kita bisa lihat cerita itu dari ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ ada sebuah cerita di mana dua perempuan yang memiliki perkara, yang satu dengan yang lain saling mengklaim, menuduh bahwa itu adalah anaknya. Ketika dibawa kepada Salomo, Salomo memiliki hikmat saat itu. Dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan cara dia suruh sama kedua orang tua itu
Oke, kalau begitu siapa yang memiliki anak ini? Tarik. Mereka menarik satu dengan lain. Tetapi ada satu perempuan yang tidak tega menarik anaknya, tangannya, karena takut tangan anaknya patah. Lalu ketika Salomo melihat itu, dia pun langsung bisa memutuskan bahwa ternyata yang memiliki anak itu adalah perempuan yang melepaskan tarikan tangan anaknya. Kenapa? Karena kata Salomo, kalau benar-benar orang tua kandungnya, dia pasti tidak ingin melihat anaknya tersiksa. Tidak demikian dengan perempuan yang satu lagi. Dia menarik, dia tidak penting itu dimilikinya, dia tidak penting melihat anak itu tersiksa atau tidak. Jadi itulah bagaimana cara Salomo memutuskan sesuatu. Dia melihat mana yang benar. Walaupun terkadang benar dan salah itu masih suram, masih kabur, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena Tuhan bersama dengan dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi adik-adik, dalam dunia ini juga kita harus meminta kepada Tuhan hikmat dari Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan hikmat, umur kita bisa panjang, kita bisa hidup dengan baik, kita hidup dengan turut kehendak Tuhan. Jadi ada kakak cerita seperti ini, mengapa penting hikmat dalam hidup kita. Jadi ada 3 orang yang bertemu dengan malaikat. Orang yang pertama, dia meminta kepada malaikat itu, apa permintaanmu, kata malaikat kepada orang pertama. Dia meminta, karena dia orang yang ingin kaya, dia pun berkata, saya ingin kekayaan. Oke, malaikat itu mengasih orang yang pertama ini kekayaan yang sangat luar biasa. Dia kasih emas, dia kasih uang. Lalu ketika orang yang pertama itu mendapatkan emas, mendapatkan harta, dia dengan senang, dia berlari. Lalu uang itu, tahukah adik-adik, karena dia tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan uang itu dengan baik, sehingga uang itu dia gunakan dengan sia-sia. Uang itu dia gunakan dengan pesta pora, uang itu dia gunakan dengan bersenang-senang, tanpa dia gunakan untuk kebaikan. Nah, orang kedua, dia berkata kepada malaikat, saya ingin meminta kekuasaan. Oke, si malaikat mewujudkan permintaan orang kedua itu. Dia diberikan kekuasaan, dia diberikan singgasana, tahta, kerajaan. Lalu dengan sombongnya, karena dia sudah memiliki kekuasaan, karena dia tidak memiliki hikmat dari Tuhan, dia pun menggunakan kekuasaan itu dengan salah. Dia menindas orang, dia menghakimi orang dengan sesuka hatinya. Akhirnya rakyatnya banyak benci kepada orang yang kedua tadi, sehingga dia diturunkan dan dia diseret-seret. Nah, orang ketiga adik-adik, dia seperti Salomo. Dia berkata kepada malaikat, berikanlah kepada saya sebuah pengetahuan agar saya bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Mendengar perkataan itu, malaikat sangat luar biasa memberikan hikmat kepada orang ketiga tadi. Orang ketiga tadi pun dia hidup dengan sederhana, tapi dia bisa menggunakan uang yang dia miliki, dia bisa menggunakan kekuasaan yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dia sangat disenangi oleh orang lain. Dia pun menjadi masyhur, menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi orang yang sangat disegani bagi sekitarnya. Begitu juga Salomo adik-adik. Dia menjadi orang yang sangat disegani ketika itu karena dia sangat memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dalam hidup ini satu yang perlu kita cari, yang utama dan paling utama, yaitu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Itu dulu pertama cari. Carilah dulu pengetahuan akan Tuhan. Carilah dulu pengetahuan bagaimana supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita sudah memiliki itu, ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan kekayaan, kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa menggunakannya untuk membawa kemuliaan dan kerajaan Tuhan di dunia ini. Jadi adik-adik menjadi sangat bermanfaat. Makanya senantiasa Tuhan Yesus katakan, hiduplah dengan firman-Ku,
ikutlah aku, agar kita benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan. Jadi yang terutama dalam hidup ini, pertama kali carilah dulu Tuhan, carilah dulu hikmat pengetahuan akan Tuhan, supaya hidupmu benar-benar berarti, supaya hidupmu benar-benar berguna ketika engkau di dunia. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, memberkati kami, menyertai kami, hingga saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengarkan bagaimana Salomo meminta hikmat, meminta pengetahuan, agar dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah dalam kehidupannya, dan dia memilih yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kami, anak-anak sekolah minggu, juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama seperti Salomo, sehingga hidup kami boleh Tuhan tuntun, sehingga hidup kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati senantiasa anak-anak milik Tuhan, berkati mereka dari segala bahaya saat ini, pandemi COVID-19, biar juga kiranya hikmat Tuhan boleh mengajari mereka agar mereka dapat menjaga kesehatan, menjaga keluarga, serta menjaga jasmani dan rohaninya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah senantiasa Tuhan sertai kehidupan kami, dan bolehlah kiranya Tuhan senantiasa hidup bersama kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, ketika kami sama-sama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepadamu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Iya, besok baru launching. Aduh, Mak Jang. Oh, bantu apanya? Nurunkan itu. Nah, mana ini?